Halo bunda-bunda semuanya, pada episode kali ini Bubit akan menjelaskan mengenai apa itu abortus atau keguguran. Baik semuanya, perkenalkan saya dengan Bubit Dian, dan pada channel ini Bubit akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, Bubit ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Baik bunda-bunda semuanya, di sini Bu Bidan akan menjelaskan apa itu abortus atau keguguran. Jadi keguguran ini adalah sebuah proses untuk mengeluarkan janin atau fetus dari rahim yang terjadi baik secara spontan maupun buatan. Nah, spontan ini apa, buatan ini apa? Spontan itu maksudnya jika pengeluaran dari janin atau fetus ini terjadi secara natural, namun pada buatan ini berarti adanya bisa obat-obatan dan lain sebagainya begitu ya. Dan ini yang harus Bunda tahu, harus dilakukan dengan prosedur medis begitu ya. Nah, sekarang pada keguguran yang spontan, ini kenapa sih sebenarnya terjadi? Nah, baik. Jadi ini bunda-bunda terjadi bukan salah siapa-siapa. Sebenarnya ada yang bilang, oh karena bundanya terlalu capek. Nah, sebenarnya ini bukan seperti itu ya bunda-bunda. Nah, kenapa? Nah, karena sebenarnya begini. Pada saat sperma bertemu dengan ovum ya bunda-bunda, itu pada saat sperma dan ovumnya ini sama-sama sehat. Nah, sebenarnya nanti janin yang dihasilkan itu akan melekat dengan sangat erat di rahim begitu. Nah, namun pada keadaan-keadaan tertentu ya bunda-bunda, pada saat ini terjadi pembuahan antara sperma dan juga ovum, maka entah dari sperma atau dari ovumnya ini kualitasnya kurang baik. Nah, akhirnya apa yang terjadi pada saat ini bersatu dan menjadi fetus ya bunda-bunda dan menjadi janin, dan ini kemudian melekat di dinding rahim ya bunda-bunda, ini perkembangannya ini kurang sempurna bisa kita bilang. Nah, jadi apa yang terjadi? Kadang-kadang ada yang kita sebut sebagai blighted ovum atau kehamilan kosong. Nah, ini adalah keadaan di mana janinnya itu tidak berkembang dengan baik, sehingga yang terjadi hanya kantongnya saja. Nah, dalam keadaan seperti ini, bunda-bunda, entah bunda-bunda itu capek ataupun tidak ya, jika memang fetusnya ini kurang baik ya, ibaratnya dari sperma dan ovum yang juga kurang baik, maka akhirnya janinnya ini tidak sehat dari awal, dan kemudian tubuh itu tahu janin ini tidak berkembang dengan baik, maka tubuh ini akan mengeluarkan janin itu dengan sendirinya, begitu. Nah, jadi sebenarnya keguguran itu adalah sebuah seleksi alam ya. Nah, kenapa? Karena memang di sana janin-janin yang berasal dari ovum dan sperma yang baik, maka dia akan bertahan dalam keadaan apapun ya bunda-bunda. Namun jika memang dari awal sperma dan ovumnya ini kurang begitu baik, maka alam tubuh kita itu secara natural akan mengeluarkannya. Mengapa? Karena jika dipertahankan pun sebenarnya bisa jadi itu kurang baik begitu. Nah, jadi di sini ada banyak sekali bunda-bunda yang pada saat mengalami abortus atau keguguran itu merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri. Itu sebenarnya kurang tepat ya bunda-bunda. Mengapa? Karena memang sebenarnya ini bukan salah siapa-siapa, bukan salah bunda, bukan salah ayah begitu ya. Namun ini lebih ke arah memang dari awal itu janinnya memang sudah kurang sehat begitu. Kemudian jenis-jenisnya ini apa? Nah, sebenarnya jenis-jenis abortus atau keguguran itu ada macam-macam ya bunda-bunda. Namun itu bisa Bubit bagi menjadi dua, yaitu keguguran yang komplit atau semuanya jaringannya itu sudah terkeluarkan, dan ada juga yang tidak komplit atau dikeluarkannya ini hanya sedikit dan masih ada sisa di dalam. Nah, sehingga jika ini masih ada sisa di dalam yang itu biasanya diketahui dengan USG ataupun lain sebagainya, maka nanti dokter itu biasanya akan dilakukan kuret begitu ya. Nah, sekarang apa saja sih tanda-tanda dari abortus? Nah, jadi abortus atau keguguran itu sebenarnya tandanya itu ini ya bunda, ada nyeri di perut bagian bawah. Ini di awal biasanya. Jadi ada kontraksi. Rasanya seperti orang yang sedang akan menstruasi, namun itu lebih parah begitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini biasanya sudah mulai ada flek. Sudah mulai ada flek ataupun sudah mulai ada darah, bisa darah segar
ataupun juga kadang-kadang ada gumpalan-gumpalan yang keluar. Begitu. Oke, nah itu adalah tanda-tandanya ya. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan jika bunda-bunda ini mengalami entah itu nyeri perut bagian bawah ataupun ada perdarahan? Baik, tips yang pertama yaitu bunda-bunda harus langsung hentikan aktivitas, langsung bunda-bunda istirahat. Sambil apa? Suami silahkan langsung menyiapkan semua barang-barangnya, dan bunda-bunda langkah yang kedua langsung segera ke UGD. Begitu. Ya, ini adalah hal yang penting untuk dilakukan. Nah, UGD-nya ini UGD mana? Boleh saja ini UGD di puskesmas, klinik, maupun juga di rumah sakit, begitu ya. Jadi bunda-bunda jangan menunggu. Ini tidak boleh menunggu ya bunda-bunda kalau dalam keadaan seperti ini memang harus segera periksa, begitu. Karena ini nanti akan dilihat apakah ini sebenarnya masih ancaman keguguran ataupun ini sudah keguguran yang sudah incomplete ataupun komplit, begitu. Jika ini masih ada ancaman keguguran dan ini masih bisa dipertahankan, nanti itu biasanya dokter itu akan memberikan obat-obat tertentu, begitu. Sekarang, ini yang sering sekali ya Bu Bidan dapatkan pertanyaan ini, entah itu dari para nona-nona maupun nyonya-nyonya, ini sering sekali, ataupun bahkan tuan-tuan, ini juga ada yang bertanya, biasanya, Bu Bid, boleh tidak ya jika saya itu diberitahu obat apa untuk melakukan ini gitu. Nah, itu jawabannya tidak boleh. Tidak. Jadi, kenapa? Jika memang ada pasangan ya yang ingin melakukan abortus ataupun keguguran, itu harus dilakukan sesuai dengan indikasi dari medis, dan itu pun harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan, begitu ya. Nah, jadi kenapa kok Bu Bidan tidak boleh gitu? Nah, jadi karena ini bukan kewenangan dari bidan, begitu. Dan nanti dari Pak dokternya sendiri, dari Bu dokternya itu juga akan dilihat dulu semuanya, apakah ini memungkinkan, apakah ini masuk akal secara medis untuk dilakukan itu. Karena bagaimanapun ya bunda-bunda, keguguran ataupun abortus itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan sebenarnya, baik untuk semua orang, begitu. Dan itu pun jika harus dilakukan abortus ya, induksi abortus oleh medis pun itu biasanya atas indikasi-indikasi tertentu yang itu banyak sekali pertimbangannya, begitu. Nah, jadi begitu ya, itu dulu dari Bu Bidan. Jika masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda boleh komen di bawah ini, dan bunda-bunda juga boleh gabung di Facebook grup Tanya Bu Bidian, dan juga Instagram dan TikTok yang ada di sebelah ini. Baik, begitu saja ya bunda-bunda semuanya. Salam sehat!